Baik, adapun yang dimaksud kata lakum di sini ya menunjukkan bahwa yang dimaksudkan dari kata lakum ini ya setelah Allah Subhanahu wa taala menerangkan penciptaan yaitu supaya dapat dimanfaatkan oleh manusia fid dini wad dunya dalam urusan agama, din wad dunya dan dunianya. Tadi yang saya katakan ya, saya kan tadi terangkan dari aspek dunianya dulu karena mudah untuk dirasakan dan setelah itu aspek ibadahnya, aspek dinnya. Disilahkan aspek dunianya Anda mungkin bisa pilih. Ya, Anda profesi pengen saya dalam dunia misalnya bisnis, saya pengen di hewan, ya saya pengen di tumbuhan risetnya, saya pengen di mineral dan sebagainya, boleh silakan. Ahli pertambangan, di geologinya, fisiologinya misalnya, ahli hewannya, ya bagian bisnisnya, birokrasi, diplomasi silakan. Ya, silakan elaborasi sedalam-dalamnya, maksimalkan, silakan untuk mendapatkan bagian kehidupan. Tapi jangan lupa fungsi yang kedua alamnya, lid-din, untuk pengesaan penyembahan pada Allah Subhanahu wa taala supaya punya bekal pulang. Ya, dapat makanan, konsumsi, energinya pakai sholat, pakai baca Quran. Nah, value dari bacaan Quran dan sholat tadi jadi pahala nanti. Pahala ini dibawa pulang. Ya, makanannya enggak, selesai. Ya, selesai masuk ke mulut, keluar dari perut kan, ya dicerna di perut kemudian keluar, ya sudah, jadi kotoran saja. Ya, dan keluar lagi ketika meninggal kan dibersihkan. Ya, jadi ketika ke alam kubur yang dibawa apa? Bukan hasil duniawinya, tapi dinnya. Dunianya selesai. Karena itu kan meninggalkan dunia. Aspek pertama hilang, ya masalah dunia. Yang keduanya din itu yang ikut. Itulah pahala. Itulah hasanahnya. Ya, value-nya yang ikut. Teruskan teman-teman sekalian. Amma fid dunya, yang paling menarik ini, falyusliha abdanana. Ini dia. Ini yang paling indah nih. Ya, wa amma fid dunya falyusliha abdanana. Maka dalam konteks kehidupan dunia, semua yang di bumi itu silahkan Anda dapatkan, kreasikan untuk memperbaiki penampilan, menguatkan tubuh. Ya, walinataqawwa bihi 'ala ta'at yang keduanya. Jadi, silahkan pada bagian yang pertama ya untuk perbaiki performance kita. Ya, silahkan misalnya makanan yang menyehatkan, makanya kan halalan thayyiban. Bukan semua yang diinginkan dibeli, dimakan, ya begitu. Ya. Ya, jadi yuslihan abdan memperbaiki keadaan tubuh kita. Ya. Ya, kemudian yang kedua bisa diartikan juga dengan penampilan. Silahkan di pakaian yang layak, yang bagus, yang enak dipandang, gitu kan? Ya, tapi dalam saat yang bersamaan juga ini yang paling menarik nih. Walinataqwa bihi 'ala ta'at. Ya, dan menggunakan semua itu untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon izin, mohon maaf ya. Ini indahnya dalam Islam itu senantiasa menjadikan antara dunia dan hukum value akhiratnya beriringan bersamaan, tidak terpisah. Ya karena itu Anda mau makan menyehatkan tubuh, tapi kan menyembelihnya kan diatur, hewannya juga diatur, makannya diatur, yang haram jangan nih, ini bisa berbahaya, gitu kan? Lakukan dengan yang ini. Pakaian nih silakan fashionable, ya yang bagus, yang indah, tapi apa? Beriringannya, menutup aurat, kan? Jangan dibuka, jangan menggunakan pakaian-pakaian atau mengenakan pakaian-pakaian yang potensial melahirkan kekacauan, ya kan? Melahirkan perselisihan, ya melahirkan syahwat, ya kan? Ya Anda boleh berkata itu kan karena dia nggak bisa mengatur pandangannya aja. Iya, karena Anda berpakaian tak teratur. Kalau Anda teratur dia bisa mengatur pandangan. Tapi karena Anda nggak teratur, dibuka semuanya, fitrahnya kan manusia itu keluar. Ada syahwat, ada nafsu, gitu kan? Nah, jadi di konteks ini mesti paham gitu. Jangan nggak ada kebebasan murni. Semua diikat dengan norma. Nggak semua bisa mengatakan bebas, begitu tidak. Diikat dengan norma. Ya, semua ada norma yang disepakati. Dengan itu kemudian kita berlatih dengan cara yang baik. Ya. Itu gambarannya teman-teman sekalian. Selanjutnya amma fid dini fal istidlal bi hadhil asya wal i'tibar biha, ya. Kemudian yang paling menarik dan aspek agamanya, semua yang dikenakan dan digunakan secara fungsional dalam kehidupan ini pada akhirnya adalah supaya manusia belajar untuk mengenal dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya menggunakan istidlal dan i'tibar. Kalau istidlal itu penggunaan sebagai dalil wujud eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya ya tadi saya katakan menatap gunung itu ingat Allah, jangan cuma mendaki. Ya, aku akan mendaki gunung untuk membuktikan pendakian cintaku kepadamu. Wah, itu masih tahap kecil. Ya, pendakian mahabbah kita kepada Allah itu yang paling tinggi. Jadi lihat gunung terus sudah ingat Allah. Keluar lihat rembulan, kok bisa ya rembulan itu dihiasi pelangi, ya kan? Kok bisa kita ada keindahan begini? Kita ingat sama Allah. Ya, sehingga membuat kita sujud lebih dekat, lebih ingat kita akan kembali, kan?
wah natap begini ada indah, apalagi kalau kembali kepada Allah pasti lebih indah, kan lebih baik, kan? Lihat anak ingat Allah, lihat pasangan ingat Allah, kan? Lihat lautan ingat Allah dan sebagainya. Nah itu sampai ke titik kita temukan. Nah, nanti caranya yang belajar. Makanya jadilah pintar yang sejati, cerdas yang sejati. Jadi yang sejati itu semua bagian aspek tubuh kita terpenuhi, jasmaninya, rohaninya, ya kemudian juga intelektualnya. Jadi kalau semua itu terpenuhi, maka insya Allah paripurna fungsi kemanusiaan kita. Jadi kalau dia memenuhi hanya hajat fisiknya dengan hajat intelektualnya, nah spiritualnya kosong, gelisah jiwanya, hatinya, maka limbung juga kehidupannya. Ya, jadi ini yang dimaksudkan di sini, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ya. Kemudian juga di sini yang paling menarik adalah falin istidlal bihadhil asya wa li'tibar biha wa jama' biqaulihi wa jumi'a biqaulihi ma fil ardi jami'an manafi'. Jadi semua yang dimaksudkan istidlal, i'tibar, mengambil ini sebagai wasilah untuk mengenal Allah, mempelajarinya supaya dekat dengan Allah, semuanya ini dikumpulkan dalam satu ayat, satu kalimat, jami'an, keseluruhannya secara komprehensif, diakumulasikan. Apa yang dimaksud jami'an ini? Jami'an manafi', semua manfaat, faidah dari dibalik penciptaan apa yang telah Allah tetapkan. Jadi secara singkatnya adalah semua penciptaan Allah itu nggak ada yang hampa, ada manfaatnya, ada faidahnya, bentuknya sempurna, fungsinya sempurna. Apa manfaatnya buat kehidupan manusia? Itu poinnya. Ya, jadi tariknya ke kita nih. Nah, ini ada jami'al manafi, jami'at, semuanya ini jami'al manafi, ada manfaat untuk kita. Maka apapun interaksi yang kita lakukan dalam kehidupan, ya jangan hanya memproyeksikan manfaatnya untuk kehidupan duniawi, tapi ingat juga kehidupan ukhrawi kita. Karena semua apa yang ada kita dapati di muka bumi ini pada hakikatnya adalah terkreasikan, mengakumulasi semua bentuk-bentuk potensi manfaat untuk kehidupan dunia akhirat kita. Ya, faminha ma yattasilu bil hayawan wan nabat wal ma'adin wal jibal wa minha ma yattasilu bid durubil harfi wal umur allati istanbataha al uqala wa bayyana ta'ala anna kulla dhalika innama khalaqaha kay yantafi'a biha. Sama persis dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menyampaikan ayatnya kemudian diterangkan oleh para ulama, di antaranya kita teruskan faminha ma yattasilu bil hayawan. Apa yang bisa kita riset, kita manfaatkan, ada yang terkait dengan hewan, tadi sudah saya jelaskan. Wan nabat, dan tumbuhan, sudah saya sampaikan. Wal ma'adin, dan mineral, ya tadi sudah saya singgung juga. Ada kan pertambangan, kita menggali, melihat apa yang kita temukan. Ada batu bara kah, kemudian ada apa lagi, misalnya emas, nikelnya, tembaganya, macam-macamnya. Itu bukan hanya menemukan jadi bangga, mensupport dunia, tidak. Tapi ketika Anda meriset kan ada ilmunya itu. Masya Allah, Anda mulai meriset batunya ada kodenya, ada nomor-nomornya, macam-macam gitu kan, ya, lapisan-lapisannya. Siapa yang bisa memberikan kode-kode di balik batu itu supaya kita berpikir, belajar dan sebagainya. Setelah itu dapat sesuatu, diuji kan, mau taat nggak sama Allah, dapat emas, ada timbangan, mau zakat nggak dari situ, bisa buat maslahat nggak, kenal Allah nggak, jangan-jangan bikin rumah mewah-mewah besar tapi nggak ada ruangan untuk sujud, nah berarti fungsinya ya tidak maksimal tuh. Ya, silakan penuhi dunianya, tapi kan akan pulang ke akhirat dan ditinggal dunianya. Mana fungsi akhirat itu? Ya, wal jibal, dan gunung-gunung, wa minha ma yattasilu bidurubil harfi wal umur allati istanbataha al uqala. Ada juga yang Allah tetapkan itu bagi kalangan-kalangan intelektual untuk berpikir. Ya, jadi ada yang untuk pebisnis dimanfaatkan, ada yang untuk konsumtif, ya. Tapi sisi lain ada memang nanti hobinya riset, kata Allah itu. Ya. Ya, diisyaratkan dalam Al-Quran, diterangkan oleh para ulama, ada yang hobinya riset antariksa, riset di lautan, riset di bumi, riset hewan-hewan, untuk riset aja, memang ada objeknya itu untuk objek pengetahuan. Nah, hasil risetnya itu harus mendekatkan diri kepada Allah, bukan cuma jadi jurnal. Ya, apalagi bagi yang beriman, fungsi imannya mana gitu? Ya, fungsi imannya mana? Ya, coba saya juga men-challenge di para pakar ilmuwan kita. Coba hidupkan lagi si ICMI-nya dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ya, yang di IMPAT tuh, Ikatan Ilmuwan Internasional Indonesia tuh, yang muslimnya misalnya, ya silahkan dengan non-muslim siapa meriset dan sebagainya. Tapi bagi yang beriman, yang orang Islam tuh, imannya mesti hidup. Ya, mesti nyala tuh imannya itu. Temukan di situ risetnya untuk mendekat kepada Allah. Ini kalau sudah ketemu tuh 3 perpaduan tuh dahsyat hasilnya. Dahsyat sekali teman-teman. Ya, nah itu kita mesti kembalikan ke ranah itu gitu ya. Bukan cuma jadi ya tingkat pencapaian pengajar tertinggi, misalnya profesor di akademinya, ya di akademi misalnya kan, bidang akademik, atau tingkat pembelajaran tertinggi, doktor dan sebagainya. Kenal Allah enggak? Ya, kenal Allah enggak? Itu poinnya. Dan apalagi kalau sudah beriman. Jadi kalau sudah
beriman. Itu yang barangkali penting kita di situ notis ya, untuk berikan satu penanda kepada kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.